Allah sebagai Al-Malik. Kata Malikun terdiri atas huruf Mim, Lam, dan Qaf yang mengandung makna kekuatan dan kesohihan. Kata ini pada mulanya berarti ikatan dan penguatan. Kata Al-Malik diulang dalam Al-Quran sebanyak 5 kali. Al-Malik yang mengandung arti penguasaan terhadap sesuatu karena kekuatan pengendalian dan kesohihannya. Malik bisa diterjemahkan dengan raja karena dialah yang menguasai dan menangani perintah dan larangan, anugerah dan pencabutan. Al-Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa Al-Malik adalah yang pada esensi dan sifatnya tidak membutuhkan wujud apapun, sedangkan setiap wujud membutuhkan dia. Allah Al-Malik berarti dialah Maharaja yang menguasai segala sesuatu. Dia menguasai kerajaan langit dan bumi serta segala isinya. Dia pula pemilik kerajaan akhirat dan dunia. Dialah Maharaja yang tidak membutuhkan wujud apapun. Dia tidak membutuhkan pertolongan atau bantuan manusia, dan dia pun tidak membutuhkan persembahan siapapun. Ada beberapa unsur yang harus dimiliki oleh penguasa sejati. Pertama, seorang penguasa sejati adalah seseorang yang memiliki kekuasaan dari dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Kedua, seorang penguasa sejati adalah pemilik sesungguhnya dari segala yang dikuasainya. Ketiga, sang penguasa sejati memiliki kekuasaan penuh, tak tergoyahkan, dan sanggup memaksa seluruh kehendaknya kepada rakyat yang dipimpinnya. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang benar-benar memilikinya. Hanya Allah sajalah yang memenuhi persyaratan untuk jadi Al-Malik, penguasa. Para sahabatku fillah, engkau menjadi raja bukan karena kekayaanmu, bukan pula karena pangkatmu. Engkau menjadi raja karena engkau menguasai nafsumu. Dialah Al-Malik, sang pemilik kerajaan yang membuat tunduk seluruh raja di muka bumi, yang membuat jiwa para malaikat gemetar karena kuasanya. Para sahabatku fillah, mintalah padanya untuk menampakkan rahasia Al-Malik, dan mohonlah untuk menganugerahkan nama itu agar engkau dapat menguasai nafsumu, menguasai seluruh anggota tubuhmu, dan bersikap sesuai perintahnya. Ya tamu fala tasiful al-sunu kulla jalali mulki wa izzati. Barang siapa yang membaca asrar ini bisa membersihkan hati dan supaya cepat kaya dan meraih pangkat yang tinggi. Keagungan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kekuasaan Nabi Sulaiman tidak hanya meliputi bangsa manusia, tetapi lebih dari meliputi bangsa jin, binatang, dan lain sebagainya. Meskipun Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi raja yang kaya raya dan dapat menundukkan seluruh makhluk, namun hal itu tidak membuat beliau lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah kepadanya. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman berangkat berburu ke hutan dengan diiringi beberapa pengawalnya. Di tengah-tengah perjalanannya, tiba-tiba beliau dikejutkan oleh seruan Panglima Semut yang memerintahkan kepada seluruh pasukan semut agar masuk ke dalam lubangnya. Ia berkata, "Ayo, masuklah kalian semua ke lubang," karena tentara tidak menyadarinya. Nabi Sulaiman alaihissalam pun tersenyum mendengarnya, serta memohon kepada Allah agar ilmu memahami bahasa binatang yang telah diberikan Allah kepadanya ini membuatnya semakin bersyukur kepadanya, sebagaimana yang telah diterangkan dalam surat An-Naml ayat 15-19. Di samping itu, Nabi Sulaiman alaihissalam juga meluaskan kekuasaannya hingga ke negeri Sabah, Yaman. Menurut keterangan burung hudhud, negeri ini sangat kaya raya dan rajanya bernama Ratu Bilqis. Tetapi sayang, ratu dan penduduk negeri ini menyembah kepada matahari. Karena itulah
Nabi Sulaiman alaihissalam merasa berkewajiban untuk mengajak mereka kembali ke jalan Allah. Alhasil, terjadilah adu kebesaran dan kekayaan antara Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis, hingga akhirnya Ratu Bilqis benar-benar tunduk dan bertekuk lutut kepada Nabi Sulaiman serta bersedia memeluk agama Islam. Di sisi lain, penguasaan Nabi Sulaiman terhadap bahasa makhluk-makhluk yang lain yang membuat mereka turut tunduk kepada beliau juga membuktikan betapa hebatnya kekuasaan beliau. Selain itu, kekayaan yang beliau miliki juga tidak ada yang mampu menandinginya. Namun itu semua tidak ada artinya ketika dibandingkan dengan kekuasaan dan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kekuasaan Allah meliputi seluruh makhluknya di dunia ataupun di akhirat.